Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mamuntu dalam renungan pagi hari yang spesial, hari ke-2000. Renungan pagi ini mengudara non-stop. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya tiba juga kita di hari yang spesial ini. Saudara, hari ini kita akan melangsungkan aksi sosial, tepatnya nanti sore jam 3 di Panti Asuhan Tunanetra. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara pendengar yang setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan setiap hari dan juga mendukung lewat doa, daya, dan dana sehingga pelayanan ini tetap eksis sampai sekarang ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan saat ini kita ada di dalam kitab Ayub pasal yang terakhir, pasal 42. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya persingkat kitab Ayub ini? Karena kalau kita terus belajar dari setiap pasal, dari pasalnya yang ke-20-an itu, saudara, hampir-hampir sama ya. Percakapan Ayub dengan 3 sahabatnya, yang berupa teguran, nasihat, dan lain sebagainya. Dan kita percepat ayatnya yang ke-7 sampai ayat 17 dari kitab Ayub pasal 42. Di bawah perikop keadaan Ayub dipulihkan. Demikian firman Tuhan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyalah terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia, oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub.
Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Ayub dipulihkan Tuhan dari keterpurukannya, dari sakit yang menjijikan, yang membuat Ayub sangat-sangat menderita. Dan tidak hanya dipulihkan dari sakit, tapi Tuhan memulihkan Ayub dalam segala hal. Baik pemulihan hubungan dia dengan keluarganya, dengan sahabat-sahabatnya, dan juga pemulihan perekonomiannya. Amin. Haleluya. Saya berdoa, saudara pendengar dimanapun saudara berada, mengalami pemulihan seperti yang dialami Ayub. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mau diberkati seperti Ayub, tetapi tidak mau diproses. Ini masalahnya. Kalau jujur kita tanya saudara, apakah saudara mau diberkati seperti Ayub, diberkati 2 kali lipat dari sebelumnya? Pasti semua orang berkata, amin, saya mau Pak Pendeta. Tapi pertanyaannya yang berikut, maukah saudara diproses sama seperti Ayub? Saya yakin dan percaya saudara nggak ada orang yang berani mengatakan amin atau angkat tangan, apalagi berkata, saya mau menderita sama seperti Ayub. Saya yakin dan percaya, tidak ada orang yang mau susah, sakit, bangkrut, sama seperti keadaan Ayub. Tapi semua orang kalau ditanya, pasti mau diberkati seperti Ayub. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari beberapa waktu ini kita belajar tentang Ayub. Pada akhirnya sudah perhatikan, Ayub diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Tapi dia melewati proses hidup yang dahsyat, saudara. Saudara, dari firman Tuhan ini, kita belajar. Kalau saudara sedang diproses Tuhan, jangan protes. Amin. Ada banyak orang, Tuhan sedang mengerjakan hal yang luar biasa terjadi dalam hidupnya, sama seperti Tuhan melakukan kepada Ayub. Tetapi mereka banyak protes, banyak mengeluh, banyak bersungut-sungut. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara mau diberkati Tuhan sama seperti Ayub, jalani proses Tuhan. Amin. Nikmati proses Tuhan itu. Karena di balik proses Tuhan, di balik persoalan, di balik pergumulan yang Tuhan izinkan, saudara dan saya alami. Dengar ini baik-baik. Ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Double portion. 2 kali lipat Tuhan sudah sediakan buat kita. Makanya saudara tetap bertahan pada imanmu. Tetaplah setia dan tetap tekun. Sampai pada akhirnya saudara mendapatkan apa yang menjadi bagian saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita itu patah di tengah jalan. Kenapa? Karena sedang diproses Tuhan, kita banyak protes. Saudara belajar dari Ayub. Jalani proses Tuhan itu. Jalani proses Tuhan itu dengan menerima, dengan ungkapan syukur. Amin. Saudara, firman Tuhan menguatkan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Mungkin ada orang yang berniat jahat, merancangkan kejahatan kepada saudara. Tapi Tuhan merancangkan kebaikan di balik rancangan kejahatan orang-orang yang jahat itu. Sama seperti yang dialami oleh Yusuf. Amin. Saudara-saudaranya merencanakan kejahatan kepada dia. Tapi Tuhan merancangkan kebaikan melalui rancangan jahat orang-orang yang ada di sekitar Yusuf.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Selama saudara hidup dalam kebenaran, pasti ada satu pribadi yang tidak senang. Siapa? Iblis. Sehingga dia memprovokasi dan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk apa? Untuk menghancurkan kita, agar kita tidak mendapat janji Tuhan, berkat Tuhan yang double portion itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin ada banyak tantangan yang saudara alami, itu menandakan semakin banyak, semakin besar berkat yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin. Makanya jangan banyak mengeluh, saudara. Jalani saja. Kalau Tuhan sudah berikan kepada kita, tidak ada satu setan pun yang dapat mengambilnya dari tangan saudara. Makanya saudara, siap-siap diberkati. Tanda-tandanya apa? Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak orang yang tidak senang dengan kehadiran saudara. Karena saudara melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Iblis nggak senang. Makanya iblis pakai orang-orang yang ada di sekitar saudara untuk menggagalkan saudara menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, Ayub luar biasa. Ayub dipulihkan Tuhan 2 kali lipat. Saya belajar apa rahasia Ayub dipulihkan. Saya menangkap yang pertama, Ayub harus bertobat dulu. Kalau saudara membaca ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ayat 8, di sana itu kalau saya melihat, itu adalah pertobatan Ayub. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku, dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, dengar ini baik-baik. Kalau saudara mau dipulihkan, saudara harus bertobat dulu. Karena pemulihan tidak akan terjadi kalau saudara masih hidup dalam dosa, masih senang berbuat dosa. Kalau saudara mau dipulihkan, saudara harus bertobat. Itu langkah yang pertama. Amin. Jadi pemulihan tidak akan terjadi kalau saudara masih hidup dalam dosa, masih berbuat dosa. Kalau saudara mau mengalami pemulihan, bertobat. Yang kedua, sudah perhatikan ayat 8 sampai ayat 10 di sana. Kalau kita melihat dengan seksama, Tuhan menegur teman-teman Ayub, karena apa? Karena mereka tidak menceritakan atau tidak berkata dengan benar tentang Tuhan kepada Ayub. Kalau saudara memperhatikan apa yang dikatakan oleh teman-teman Ayub, Elifas, Bildad, dan Sofar, mereka itu mengajarkan teologi kemakmuran. Mereka menganggap bahwa apa yang dialami Ayub itu karena Ayub menyembunyikan dosa. Makanya dia mengalami hal seperti itu. Saudara, ada berapa banyak pengajaran seperti teman-teman Ayub yang berkembang sekarang ini, yang mengajarkan teologi kemakmuran. Kalau orang itu malang, sakit itu karena dosanya. Saudara, dengar ini baik-baik. Ini proses Tuhan. Ayub tidak bersalah. Ayub tidak berbuat dosa. Tapi Tuhan izinkan dia mengalami hal itu bukan karena dia berdosa. Saudara, dalam firman Tuhan ini, proses Tuhan kepada Ayub itu luar biasa dan kepada teman-teman Ayub. Tuhan berkata kepada teman-teman Ayub, bahwa kalian itu harus minta supaya Ayub mendoakan kalian supaya aku mengampuni kamu. Saudara, seperti itu. Saya singkat ayat 8 sampai ayat 10 itu. Karena Tuhan hanya mau mendengar doa dari Ayub.
Kalau Ayub mengampuni ketiga temannya, maka Tuhan akan mengampuni mereka. Kalaupun tidak, mereka tidak akan diampuni. Nah, saya melihat di sini bahwa Ayub memang orang yang berbesar hati. Ayub melepaskan pengampunan kepada temannya, dan bukan hanya temannya, tapi keluarga besarnya. Kalau saudara memperhatikan, di ayatnya yang ke-11, di sana semua orang datang. Semua saudaranya, baik laki-laki, perempuan, kenalannya yang lama, semua datang kepada Ayub, mengucapkan turut berduka cita dan menghibur dia karena malapetaka yang menimpa dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa pemulihan terjadi ketika kita melepaskan pengampunan. Amin. Selama saudara tidak mengampuni kesalahan orang kepada saudara, saudara tidak akan hidup dalam damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa dalam firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengampuni. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan ayat 15, kalau kita tidak mengampuni, kita tidak akan diampuni. Makanya lepaskan pengampunan, maka kita akan diampuni Tuhan. Kita akan dipulihkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kasih contoh suami istri. Seandainya mereka berantem, saudara, berkelahi satu hari, pasti mereka nggak tenang, saudara. Tapi ketika mereka berdamai satu dengan yang lain, saudara, wow, terjalin hubungan yang semakin intim, semakin akrab, semakin romantis, saudara. Karena mereka merasa bahagia ketika mereka berdamai. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama saudara hidup dalam kebencian, saudara memiliki dendam kesumat, sampai kapanpun saudara tidak akan hidup tenang. Saudara akan menderita. Makanya saudara, kalau sudah mau dipulihkan, ampuni mereka. Lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin dia adalah sahabat kita, mungkin dia juga keluarga kita sendiri, baik itu mungkin orang tua yang menyakiti kita dengan kata-kata atau perlakuan yang tidak baik kepada kita, saudara-saudara kita, kakak beradik kita, keluarga besar kita, tetangga kita. Saudara, ampuni mereka, supaya saudara dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Saudara mau dipulihkan, lepaskan pengampunan. Dan yang ketiga, saudara, yang dilakukan Ayub ini luar biasa. Saudara, dalam persoalan pergumulan yang Ayub alami, saudara lihat di ayat 7, ayat 8, firman Tuhan berkata di kalimat terakhir, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 7 dan ayat 8, Tuhan berkata di situ, hambaku Ayub. Artinya apa, saudara? Ayub tetap rendah hati. Saudara, kalau saudara mau dipulihkan, hiduplah rendah hati. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Tetapi Tuhan membenci orang yang tinggi hati. Orang yang rendah hati akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Kehidupannya akan terus diberkati. Akan dibawa naik, bukan turun. Akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Amin. Saudara, orang-orang yang tinggi hati yang saudara lihat sekarang, saudara perhatikan. Tuhan akan merendahkan mereka. Artinya Tuhan akan mempermalukan mereka. Tuhan akan merendahkan mereka. Karena tinggi hatinya mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali contoh. Saya mau banyak melihat orang-orang yang tinggi hati pasti akan malu, pasti akan hancur. Dan saya berdoa saudara, tetap rendah hati. Dalam proses tetap rendah hati. Kalaupun saudara nanti diberkati Tuhan, saudara mendapat posisi dan jabatan pangkat, saudara duduk di DPR, saudara tetaplah hidup rendah hati. Karena selama saudara rendah hati, Tuhan akan terus menjaga, melindungi, memelihara dan memberkati saudara. Tapi kalau saudara sudah mulai tinggi hati, saudara akan direndahkan. Saudara, saya selalu bilang,
orang yang tinggi hati itu, mereka sudah tidak lagi datang beribadah kepada Tuhan. Itu orang yang tinggi hati. Saudara sudah tidak berdoa, itu tinggi hati. Artinya saudara sudah tidak memerlukan Tuhan dalam kehidupan saudara, itu tinggi hati. Tapi orang yang rendah hati, sekalipun dia diberkati, dia masih berdoa, dia terus setia, terikat dalam pelayanan di ibadah, di gereja lokalnya, dia tetap hadir, dia tetap melayani, itu orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah rendah hati. Sebab kita ini hanya debu. Yang kita layani ini adalah Raja di atas segala raja, Allah yang Maha Kuasa. Jadi saudara, jangan pernah menyombongkan diri. Kalau Tuhan mempercayakan saudara satu pelayanan yang hebat luar biasa, tetaplah rendah hati. Kalau saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa, sampai saudara bingung aset-aset saudara di mana saja, kekayaan berlimpah-limpah, saudara tetap rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Ayub dipulihkan Tuhan karena ada pertobatan. Ada pengampunan di sana. Dan sikapnya yang humble, rendah hati. Makanya Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Oh haleluya. Saudara saya berdoa, saudara semua mengalami pemulihan. Baik itu pemulihan dalam kehidupan saudara, kesehatan saudara, pemulihan hubungan saudara dengan keluarga besar saudara, pemulihan perekonomian. Saudara yang saat ini sedang mengalami proses Tuhan, tetap tekun, tetap setia cari Tuhan. Saudara, lepaskan pengampunan. Kalau saudara mau, saudara dipulihkan, lepaskan pengampunan. Hidup dalam pertobatan dan terus rendah hati. Mau dipimpin oleh Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami, menegur, menasihati kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dan hamba berdoa, biarlah semua pendengar mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Mereka betul-betul dipulihkan dalam hidup mereka. Hamba berdoa mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang sedang ada dalam kesulitan hidup Tuhan menolong mereka. Tuhan memulihkan keadaan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang berduka Tuhan memberikan penghiburan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa untuk kegiatan kami hari ini, di mana kami akan mengadakan aksi sosial kepada saudara-saudara kami di panti tunanetra. Kami berdoa Tuhan berkati semua rangkaian acara yang sudah kami buat, biarlah semuanya puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka yang sudah menabur untuk mendukung suksesnya acara ini. Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua pendengar mendapatkan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara pendengar yang setia mendengarkan audio renungan ini maupun yang ada di YouTube, di media sosial yang lain. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dengan mendukung terus pelayanan ini, melalui doa, daya, dan dana, saudara sudah menjadi bagian bersama dengan saya dalam pemberitaan Injil, kabar baik kepada seluruh dunia. Terima kasih atas supportnya selalu. Biar Tuhan yang membalas segala kebaikan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kasih dari Bali.
Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.